tahniah buat Republik Indonesia. Semoga perjanjian dan pembelian masing-masing boleh berurusan dengan baik. Halo guys, salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, di video kali ini aku mau bikin satu lagi reaction guys. Reaction kita kali ini berjudul datang ke Indonesia, Menhan Kongo mau beli pesawat dan tank buatan Republik Indonesia, minta latih pasukan khususnya. Ini menarik nih. Oke, video ini datangnya dari Indo Magazine seperti biasa, karena video-video dan memang cukup padat dengan informasi yang menarik. Oke guys, seperti biasa di akhir video nanti aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan dengan video yang aku react hari ini. Oke guys, jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Ayo guys, kita tonton video ini bersama-sama. Kita tengok informasi apa yang channel Indo Magazine ini sebarkan. Oke guys, tanpa buang waktu, ayo kita mulakan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. Menhan Kongo ke Indonesia mau beli pesawat dan tank serta minta latih pasukan khususnya. Indo Magazines. Oke, satu lagi peminat militer dan alutsista buatan Indonesia nih bos. Seperti yang kalian tahu, pesawat buatan Indonesia, terutama CN235, sudah banyak sekali terjual baik dalam maupun luar negeri bos. Bahkan untuk luar negeri saja, pembelinya sangat banyak. Mulai dari Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Nepal, dan Brunei Darussalam. Dan kini pesawat buatan Indonesia ini pun kembali lirik lagi oleh salah satu negara asing dan jauh dari Afrika, yaitu negara Kongo. Bahkan tak cuma pesawat saja bos. Negara ini pun kabarnya juga tertarik untuk membeli tank-tank buatan Indonesia. Dan yang lebih mantapnya lagi, mereka pun juga meminta pasukan militer mereka, mulai dari perwira, kader, sampai pasukan khusus mereka, minta dilatih oleh pasukan khusus militer Indonesia. Bukan kaleng-kaleng bos. Ganas. Ibarat kata ini ya permintaan paket lengkap untuk memperkuat militer negara Kongo. Dan ini artinya mereka juga sangat mengakui dan mempercayai kekuatan militer dan kualitas alutsista buatan Indonesia. Mantap, mantap jos. Lantas pesawat apa yang mau mereka beli? Bagaimanakah kondisi militer mereka dan bagaimanakah kondisi negara Kongo ini sebenarnya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Ayo kita tonton sampai habis. Oke, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Republik Demokratik Kongo baru-baru ini, tepatnya tanggal 11 Mei 2023 kemarin, telah menyampaikan ketertarikannya untuk membeli pesawat buatan PTDI yaitu CN235 dan N219 Nurtanio serta beberapa tipe tank buatan PT Pindad. Saat jumpa pers lepas pertemuan Menhan RI dan Menhan Kongo di Jakarta, Kamis sore 11 Mei 2023 kemarin, Pak Prabowo pun mengatakan bahwa ada banyak produk yang dilihat, daftarnya panjang. Mereka, yaitu negara Kongo, tertarik untuk membahas harga, waktu pengiriman, dan lain-lain bos. Pak Prabowo katakan bahwa mereka tertarik untuk membeli pesawat-pesawat kita, yaitu CN235. Mereka tertarik dengan N219 Nurtanio, pesawat baru kita, dan medium tank, light tank buatan Indonesia, ujar Pak Prabowo Subianto. Nah, itu artinya ada dua jenis pesawat nih bos, yang mau mereka beli. Dan untuk jenis tank, satunya medium tank, artinya sudah pasti tank harimau hitam. Dan kalau light tank, mungkin bisa jadi ini adalah Panzer Badak atau mungkin sekelas kendaraan pengangkut personel bersenjata seperti Panzer Anoa. Dapat kalian lihat seperti yang admin tampilkan dalam produk kendaraan khusus Pindad berikut ini. Ada Anoa 6x6 mortar, Anoa Komen, Anoa Amphibious, Anoa Ambulans, Anoa Logistik, dan lain-lain. Nah, kira-kira yang manakah yang akan mereka ambil? Kita lihat saja nanti beritanya bos.
Kemudian Wakil Perdana Menteri yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan Republik Demokratik Kongo, yaitu Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo, pertama kalinya berkunjung ke Indonesia untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang pertahanan dan militer ini dengan Indonesia, bos. Tak menyia-nyiakan kesempatan, beliau pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia di Kota Bandung. Bahkan ia juga menyampaikan bahwa negara Kongo ingin mengeksplorasi industri pertahanan Indonesia dan menjajaki peluang kerjasama dengan negara kita, Indonesia. Mantap, mantap jos. Bahkan salah satunya, mereka juga meminta pelatihan militer dan tentara-tentara negara Kongo, bos. Bagaimanakah beritanya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bos. Mantap guys. Oke. Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Mr. Jean-Pierre ini meminta Indonesia untuk menerima perwira muda, kader hingga siswa dari Kongo untuk dapat belajar di Indonesia, bos. Selain itu, pihak Kongo pun meminta pasukan khusus atau Special Force-nya bisa mendapatkan pelatihan dari militer Indonesia. Pak Prabowo katakan, mereka ingin meminta kita menerima perwira-perwira muda, kader-kader dan siswa-siswa mereka untuk dididik di sekolah kita, di Universitas Pertahanan kita Indonesia, dan juga di akademi-akademi militer kita. Mereka juga meminta pasukan khusus mereka untuk dilatih, ujar Pak Prabowo. Nah, di sini dapat kita simpulkan, bos. Artinya, mereka negara Kongo ini pun mungkin bisa dikatakan bahwa mereka telah melihat negara kita sebagai negara berkembang dengan kemajuan industri dan militer yang cukup sangar. Makanya sampai jauh-jauh dari Kongo, dari Afrika sana, mereka mau membeli produk alutsista kita Indonesia. Dan mungkin di negara mereka, nama Indonesia sudah harum namanya, bos. Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Indonesia dan Kongo memiliki banyak kesamaan. Salah satunya, negara kita sama-sama berada di garis khatulistiwa. Pak Prabowo katakan, saudara-saudara, Indonesia dan Republik Demokratik Kongo punya banyak kesamaan. Kita sama-sama berada di garis khatulistiwa. Berarti kita ini juga bisa dikatakan bertanggung jawab sama seperti Brazil, yaitu bertanggung jawab atas paru-paru dunia. Karena itulah kita banyak kerjasama, banyak persamaan. Mereka sangat kaya di bidang resource atau sumber daya alam, di bidang segala macam general. Kita banyak persamaan dan karena itu sangat-sangat wajar kita bekerja sama dengan negara Kongo, ujar Pak Prabowo. Dah, lantas bagaimanakah sebenarnya kondisi negara Kongo saat ini, bos? Oke, Republik Demokratik Kongo yang sebelumnya bernama Zaire adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Dapat kalian lihat di peta berikut ini. Kongo. Dan berdasarkan wilayah, negara Kongo ini pun menjadi negara terbesar kedua di Afrika dan terbesar ke-11 di dunia. Dan dengan populasi mencapai sekitar 108 juta orang, Kongo pun adalah negara berpenduduk resmi berbahasa Prancis terpadat di dunia, bos. Negara ini adalah anggota PBB, juga anggota gerakan non-blok, Uni Afrika, Komunitas Afrika Timur, COMESA, Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, dan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah kota Kinshasa, yang juga merupakan kota berbahasa Prancis terpadat di dunia dan kota terbesar di Afrika, bos. Kota ini menjadi kota Afrika terbesar ketiga sebagai wilayah metropolitan setelah Lagos dan Kairo. Dan ini dia ibu kotanya, bos. Sangat besar, tergolong maju dan banyak gedung-gedung tinggi. Negara ini pun juga dibanjiri oleh sumber daya alam yang cukup melimpah, bos. Terutama tembaga dan kobalt yang merupakan komponen utama dalam kendaraan listrik. Bahkan dulu sebuah gunung emas dilaporkan ditemukan di negara ini dalam video yang viral di media sosial. Warga pun bahkan katanya dengan mudah mendapatkan emas dalam jumlah banyak, bos. Dan penemuan ini pun membuat negara Kongo menjadi perhatian publik. Dan kini negara Kongo pun dinilai sebagai negara yang sangat kaya akan potensi emasnya, bos. Bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau misalnya Indonesia dapat menjalin kerjasama dan memanfaatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, bukan tidak mungkin Indonesia juga bakal kecipratan dari hasil kekayaan alam negara Kongo, bos.
Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Oke guys, itulah tadi guys video kita yang berjudul datang ke Indonesia, Menhan Kongo mau beli pesawat dan tank buatan Republik Indonesia serta meminta latih pasukan khususnya. Mantap sekali guys. Video ini datangnya dari Indo Magazine. Oke guys, tahniah buat Republik Indonesia karena telah menjalin hubungan yang baik bersama dengan negara Kongo. Jadi negara Kongo pun dah berminat untuk membeli pesawat serta tank dan minta Indonesia melatih pasukan khusus dia. Oh, bukan kaleng-kaleng nih. Dan satu lagi aku nak ucapkan tahniah buat timnas Indonesia U22 yang berjaya melangkah ke final Sukansi. Oke guys, semoga perjanjian dan pembelian apa yang diinginkan oleh negara Kongo kepada Republik Indonesia itu berjalan dengan lancar, masing-masing boleh berurusan dengan baik. Seorang dapat manfaat, seorang lagi dapat keuntungan. Itu adalah yang terbaik. Oke guys, sekian saja dulu video kita pada kali ini. Kita jumpa next video. Oke guys, jangan lupa teruskan perjuangan hidup, teruskan mengeratkan tali persaudaraan antara kita. Akhir kata, salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia. Salam damai, Lansar Tarigas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.